Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Wahyuni. Saya akan menjelaskan tentang konsep pengendalian internal. Yang pertama itu ada pengendalian internal. Apa sih pengendalian internal itu? Pengendalian internal merupakan rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang disusun oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional. Kemudian yang B itu ada tujuan pengendalian internal. Yang pertama ada keandalan informasi keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi pengendalian intern dalam mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Kemudian sasaran pengendalian intern itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, laporan keuangan yang handal atau akuntabel. Apa sih itu akuntabel? Akuntabel itu adalah sifat atau sikap yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian yang kelima itu ada kesesuaian dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang keenam, membantu menentukan kebijakan manajerial. Terus ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi pengendalian intern. Yang pertama, itu ada kesalahan dalam pertimbangan, kemudian gangguan personal secara keliru, memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian. Kemudian ada kolusi. Kolusi itu tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kemudian yang keempat ada pengabaian oleh manajemen. Yang kelima, biaya lawan manfaat. Biaya lawan manfaat itu biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat pengendalian intern tersebut. Terus, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian intern itu ada manajemen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Kemudian yang B itu Dewan Komisaris dan Komite yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern. Kemudian yang C, auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. Kemudian yang D, personal lain. Yang E, auditor independen. Auditor independen itu sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan. Auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, dan dewan komisaris. Kemudian yang terakhir itu ada pihak lain yang bertanggung jawab atas pengendalian intern entitas adalah badan pengatur seperti Bank Indonesia dan Bapepam. Kemudian yang C, itu ada unsur pengendalian internal. Yang pertama, itu ada lingkungan pengendalian atau biasa disebut dengan control environment. Lingkungan pengendalian itu menciptakan pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pendidikan. Kemudian yang kedua itu ada penaksiran resiko. Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
Kemudian yang ketiga itu ada informasi dan komunikasi. Komunikasi itu mencakup informasi kepada semua personal yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Yang keempat itu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen itu sudah dilaksanakan. Kemudian yang kelima itu pemantauan, atau biasa disebut dengan monitoring. Nah, pemantauan atau monitoring itu adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Kemudian yang D itu ada pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian. Itu secara khusus pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu SRC digunakan untuk kegiatan berikut ini. Itu yang pertama, kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Yang kedua, salah saji material yang potensial dapat terjadi. Yang ketiga, resiko deteksi. Yang keempat, perancangan pengujian substansif. Kemudian yang E itu dokumentasi informasi tentang pengendalian intern yang berlaku. Ada 3 cara yang biasa digunakan oleh auditor untuk mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan. Yang pertama itu kuesioner pengendalian intern baku, atau biasa disebut dengan standar intern control questionnaire. Terus yang kedua ada uraian tertulis, itu biasa disebut dengan written description. Yang ketiga sistem bagan air, flow card system. Yang pertama itu kuesioner pengendalian intern baku. Itu merupakan cara atau pedoman yang banyak dipakai oleh auditor dalam mendokumentasikan informasi pengendalian intern kliennya yang disusun untuk dapat diterapkan dalam berbagai macam perusahaan dan biasanya. Dan selanjutnya itu ada F. F itu sumber informasi untuk memperoleh gambaran pengendalian intern yang berlaku. Sumber informasi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan studi terhadap pengendalian intern kliennya adalah yang pertama itu bagan organisasi dan deskripsi jabatan. Yang kedua, buku pedoman akun. Yang ketiga, buku pedoman sistem akuntansi. Yang keempat, permintaan keterangan kepada karyawan inti. Yang kelima, permintaan keterangan pada karyawan pelaksana. Terus yang keenam, laporan, kertas kerja, dan program auditor intern. Yang kelima, pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan mekanisme, dan media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi, mengolah data keuangan, dan data operasi. Kemudian yang kedelapan, kunjungan ke seluruh kantor atau pabrik. Yang kesembilan, laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan auditor tahun sebelumnya yang telah diterbitkan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.